tentang pemeriksaan fisik pada anak. Pemeriksaan fisik merupakan peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang pasien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat sehingga kita bisa mengetahui permasalahan pada anak. Cara pemeriksaan fisik pada bayi dan anak yaitu dengan cara inspeksi, dilihat kalau pasti diraba, perkusi diketuk, auskultasi didengar. Indikasi pemeriksaan pada anak yaitu klien yang baru masuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk dirawat secara rutin pada klien yang sedang dirawat. Persiapan alat diantaranya ada stetoskop, timbang berat anak, tensimeter, termometer, meteran tinggi badan, palu reflex hammer, midline atau penggaris, dan head spoon. Kita mulai tahapan-tahapan selanjutnya. Kita ke tahap orientasi, memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Cek Nardiana. Hari ini saya menjaga pagi. Maaf Ibu, adik ini namanya siapa Bu? Namanya Jahran. Jahran. Maaf, umurnya berapa Bu? 6 tahun. Jahran ya 6 tahun, baik. Keluhannya kenapa Bu? Sakit perut. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu selama 10 menit ya. Mohon izin untuk meminta waktu Ibu sebentar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui permasalahan kesehatan pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kita gunakan sampiran dulu Ibu ya. Nah, kerja kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan langkah. Izin Ibu, saya ingin timbang dulu anaknya. Oh iya, sebelumnya sudah ditimbang belum Bu? Kalau misalkan sudah, kita pakai timbangan yang sebelumnya. Ya. Kemudian kita periksa lingkar kepala ya Bu ya. Setelah diperiksa lingkar kepala, kita periksa lingkar dada melewati putih. Maaf ya Dek, periksa dulu ya. Setelah itu kita periksa lingkar bagian atas. Sampai siku. Kemudian tandai garis tengah, kemudian ukur di kanan. Setelah itu kemudian kita bantu anak untuk memakai baju kembali. Setelah itu kita periksa PTP, frekuensi nadi. Dan nafas diukur selama 1 menit.
Setelah dilakukan, kita dapat hasilnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebentar ya. Ini 110 per 80. Kita periksa kepala dan bentuknya rambut tubuh bersih apa tidak. Kemudian pada anak yang kurang dari 18 bulan kita periksa bumbun akan teraba lunak tidak cekung. Mata kita lihat cekung atau tidak. Mata cekung adalah salah satu tanda kegejuan dehidrasi. Kita lihat kelopak matanya tidak cekung ya Bu. Kemudian kita lihat konjungtivanya Bu. Ayo kita lihat deh. Ayo lihat ke atas deh. Matanya deh Bu, ada mainan. Nah kita lihat di atas konjungtiva anemis atau tidak. Konjungtivanya tidak anemis. Setelah itu kita lihat pupilnya. Efeknya bagus ya deh. Coba lihat ke atas deh. Ya. Setelah itu kemudian kita periksa telinganya dari kebersihannya. Coba kita lihat deh. Bersih ya, simetris kiri dan kanan. Kemudian hidung diperiksa apakah ada kotoran atau polip atau pembengkakan atau pemerahan. Bagus ya. Lalu kita periksa mulutnya deh. Coba dibuka mulutnya. Oh, bagus ya. Bibirnya lihat kering atau tidak. Ada sariawan atau warnanya kemerahan atau bercak putih atau tidak ada ya. Kemudian kita periksa kelenjar limpa. Kita raba bagian maksilaris dan perintahkan anak untuk melihat ke bawah. Coba deh ke bawah. Kita bisa rangsang dengan mainan. Dia ada mainan. Kelenjar limpa tidak teraba. Kemudian kelenjar limpa kita periksa di bagian leher, di bagian ketiak kiri dan kanan, dan kita raba bagian leher ada pembesaran trachea atau tidak. Ternyata tidak ada ini. Kemudian kita periksa bagian dada, terdiri dari dua bagian organ yaitu paru-paru dan jantung. Yang pertama kita periksa bagian paru-paru, yaitu inspeksi. Kita lihat bentuknya simetris atau tidak, datar, ada tarikan dinding dada atau tidak, ada tarik dalam, ada napas dalam. Coba deh ditarik napas dalam deh. Bagus ya. Dipalpasi kita letakkan kedua tangan kita di dalam dada, di atas dada. Lalu rasakan kedua tangan kita. Pak, ada pengembangan simetris atau tidak? Pada anak kalau usianya udah besar bisa digunakan untuk tarik napas panjang. Adik coba tarik napas panjang kita lihat ya. Simetris ya. Kemudian perkusi diketuk bagian sela iga sampai ke 5. Lalu kita dengarkan suara nafas ya Dede. Normal, vesikuler atau tidak. Wheezing, nanti antaranya wheezing atau berhenti. Kemudian seluruh lapang. Kemudian seluruh lapang paru di klavikula kanan dan kiri. Ini suara nafasnya normal ya Bu. Kemudian kita periksa jantung, infeksi. Bagian puting susu sebelah kiri ada yang berdiri atau tidak. Normalnya tidak ada ya, yang tidak ada yang menunjuk palpasi. Pakai 2 jari di tangan samping kiri, yang terlihat normalnya di klavikula kiri. Perkusi, suara perkusi di dada sebelah kiri. Bagian kanan
dan bagian kanan sebelah atas. Normalnya suaranya pekat seperti yang menentukan pada auskultasi di salah giga kedua, parental di kanan dan kiri ada katup aorta. Suara jantung 1 dan 2 jernih atau tidak. Kemudian setelah giga ketiga intraapikular, puting susu kita perhatikan suara jantungnya. Kemudian di bagian perut dibuka bajunya, ada yang tidak dulu ya. Kita perhatikan indeks perut, bentuk perutnya datar atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, cekung atau tidak, auskultasi. Kita dengarkan bising khusus seperti air bericik. Kita hitung selama 1 menit penuh. Ada beberapa kali bising khusus yang berbunyi. Setelah itu kita perkusi, ketuk semua lambung abdomen di atas sampai kiri bawah. Normalnya adalah timpani. Pada kondisi kembung adalah hipertimpani karena terlalu banyak udara. Kalau isinya air pada kasus asites itu suaranya redup. Kemudian kita palpasi dari kanan atas sampai kanan bawah. Kita rasakan ada masa atau tidak, ada nyeri atau tidak, kita lihat dari respon anak. Kemudian kita raba bagian imunal, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada kelenjar limpa atau tidak, atau hernia. Kita periksa bagian alat genital, maaf ya dilihat dulu untuk kebersihannya karena laki-laki. Kita lihat apakah mitus uretra ada di ujung penis, karena ada kasus di hipospadia yang lubang mitus uretra tidak ada di ujung. Kemudian ada skrotum sudah turun, testisnya apa tidak, apa seperti masa kecil di dalam skrotum. Kemudian kita lihat ada kelainan atau tidak. Kita lihat di bagian anus, maaf ya ini sebentar ya, ada kelainan atau tidak, iritasi atau tidak, ada pemerahan atau tidak. Ini ada pemerahan yang dia masih ada ya Bu. Baik, setelah genital kita periksa ekstremitas kaki dan tangan. Di bagian ekstremitas atas kita perhatikan ada air putih atau ada nyeri tekan, kedalamannya berapa, kemudian akalnya hangat atau dingin, kemudian CRT kita tekan. Biasanya normal kurang dari 2 detik. Kemudian kita periksa ototnya. Adek, kalau misalkan Bapak tarik, adek tarik kembali ya. Ternyata ada perlawanan, berarti kekuatan ototnya masih bagus. Nah, setelah itu refleksnya dengan menggunakan refleks hammer di kedua sisi siku kiri dan kanan. Masih bagus ya refleksnya ya dek. Ya. Sudah beres ya dek ya. Ibu, pemeriksaan sudah beres. Saya ingin membuka ya. Lalu cuci tangan. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Tadi dari hasil pemeriksaan anak Ibu demam. Tadi berat badannya juga turun, kemudian mencret, adanya iritasi pada anus. Jadi adik ini mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nanti setelah ini kita lakukan pemasangan infus ya Bu dan pemberian obat. Demikian yang bisa kami lakukan. Nanti jika memang perlu kami atau saya ada di ruangan perawat ya Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langkah berikutnya kita dokumentasikan dan catat
di pencatatan keperawatan. Tadi didapat di daerah genital kemerahan, berat badan turun, dan os mengeluh nyeri perut, suhu 37,6. Pemeriksaan yang saya tadi lakukan kepada Ade Zahran, ternyata diagnosa yang bisa diambil, yang bisa disimpulkan adalah kebutuhan volume cairan dan ketidakseimbangan nutrisi. Penata laksanaan atau implementasinya kita akan berikan pemberian cairan infus dan terapi antibiotik.